Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Halila Safira Maulana dengan NRP 50172510881 dari Departemen Teknik Geofisika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai library NumPy dan Matplotlib Python di Jupyter Notebook. Yang pertama-tama, kalian bisa membuka Jupyter Notebook di PC atau laptop kalian masing-masing. Nah, ketika tampilannya sudah seperti ini, kalian bisa merename notebook kalian menjadi my first Python code. Nah, ketika sudah seperti ini berarti sudah berubah ya namanya. Kemudian kalian bisa merubah judul dari notebook kalian dengan heading 1, yaitu saya mengklik hashtag 1 saja. Kemudian kalian rubah dari awalnya kode menjadi markdown, lalu kemudian kalian klik run. Nah, kemudian sudah menjadi judul heading 1. Nah, kemudian saya akan memunculkan teks dengan menggunakan sintaks print. Sebagai contoh, print hello, saya nama kalian. Jadi berhubung nama saya Halila, jadi hello, saya Halila. Nah, kemudian ketika sudah selesai, kalian bisa klik run. Nah, nanti akan memunculkan hasil seperti ini. Kemudian apabila kalian ingin menambahkan NRP atau statement juga bisa dilakukan baik itu di bawah sini ataupun di sini. Tapi saya ingin menaruhnya di sebelah sini. Jangan lupa ya, tanda petik 1. Nah, ketika sudah selesai, kalian bisa menjalankan program dengan mengklik Shift Enter atau Run. Tapi saya memilih untuk Run saja karena lebih mudah. Nah, kemudian di sini saya akan mulai menjelaskan mengenai library NumPy. Jadi di sini saya ingin membuat heading 2 untuk library NumPy agar menjadi subjudul ya di sini. Juga dengan cara yang sama, markdown, lalu kemudian run, maka dia akan menjadi heading 2. Kemudian saya akan memanggil library NumPy dengan import NumPy snp. Nah, kemudian saya akan membuat matriks dengan array 5 dengan menggunakan kode sebagai berikut. Saya juga ingin memunculkan array tersebut ya, jadi dengan menggunakan print. Nah, kemudian sudah muncul array-nya seperti ini. Namun apabila kalian ingin membuat array 10 ya tidak apa-apa. Seperti ini. Kalian tinggal menambahkan saja atau mengganti sesuai dengan jumlah array yang kalian inginkan. Jadi apabila saya ingin 10, ya, kemudian seperti ini. Maka dia akan berjumlah 10. Nah, yang kedua, saya akan membuat matriks yang isinya 0 semua dengan ukuran 5 kali 5.
Jadi saya tuh bisa melakukan itu dengan menggunakan kode seperti ini, x0 dengan np.zeros karena dia lebih daripada 1, kemudian kurungnya 2 kali, kemudian print ya untuk menampilkan teksnya. Nah, maka dia akan muncul matriks 0 dengan ukuran 5 kali 5. Apabila kalian ingin membuat matriks 0 berukuran 2 kali 2 juga bisa, seperti ini. Nah, ini sesuai dengan keinginan kalian masing-masing ya, dan sesuai kebutuhan juga. Nah, yang ketiga, saya akan membuat range bilangan 30. Jadi, berjumlah 30. Mulai dari 0 ya, range itu. Jadi, ini kita bisa membuat dengan kode XR np.range 30. Kemudian print Nah, jangan lupa ya, sama dengan bukan plus. Nah, kemudian muncullah range berjumlah 30. Tapi kalian sama ingin membuat range sebanyak 75. Nah, tinggal ganti saja. Nah, kemudian dia akan berjumlah 75. Ini sesuai keinginan dan kebutuhan kalian. Nah, yang keempat, saya akan membuat matrix operation. Di sini saya akan membuat sub-sub judul dari matrix operation. Dengan cara yang sama juga, dengan mengubah kode menjadi markdown, lalu menjalankan program. Nah, nanti dia akan berbentuk seperti ini. Nah, untuk operasi matriks, tentu saja kita membutuhkan matriks. Nah, saya akan membuat matriks A dengan np.array. Ini isi sesuai dengan keinginan kalian atau apa yang kalian butuhkan saja. Jangan lupa koma. Kemudian bila saya ingin menampilkan teks dari printnya ini, nah, kita jalankan programnya, maka akan keluar matriks A yang sudah saya buat. Nah, dalam operasi matriks, tentu saja kita membutuhkan 2 matriks ya, baik itu untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, maupun pembagian. Jadi saya akan membuat matriks B. Nah, ketika sudah berbentuk matriks A dan matriks B, saya akan membuat penjumlahan dari matriks A dan matriks B menjadi matriks C.
Jadi itu bisa langsung ditaruh di bawahnya sini saja. Nah, kemudian kita jalankan programnya, maka akan keluar bentuk matriks C yang merupakan penjumlahan dari matriks A dan matriks B. Kemudian apabila saya ingin melakukan pengurangan dari matriks A dikurangi matriks B. Juga sama, tapi mungkin ada sedikit perbedaan. Nah, kemudian keluar hasil dari pengurangan matriks A dikurangi matriks B. Nah, kemudian apabila saya ingin membuat pengurangan dari matriks B dikurangi matriks A, juga bisa. Kemudian kita jalankan programnya, keluar pengurangan dari matriks B dikurangi matriks A. Kemudian, apabila saya ingin membuat perkalian juga bisa ditaruh di bawahnya saja. Tapi ini bentuk kali itu sebagai tanda begini ya. Saya lupa namanya. Kemudian kita kasih hashtag D sama dengan B kali A. Sama seperti ini kan. Kemudian kita jalankan. Kemudian keluar hasil perkalian dari matriks B dikali matriks A. Nah, kemudian yang kelima, saya akan memunculkan matriks A. Nah, apabila saya ingin memunculkan matriks A dari suatu operasi matriks, itu bisa dengan menggunakan kode print A. Nah, seperti ini. Kita jalankan programnya. Nah, sudah keluar komponen dari matriks A. Nah, apabila saya ingin mengetahui kolom nomor 1 dan baris 1 dari matriks A, juga bisa dengan menggunakan kode sebagai berikut. Nah, kemudian keluar bahwa komponen dari baris 1 dan kolom 1 dari matriks A adalah 5. Dan kemudian apabila saya ingin mengetahui baris 2 dari matriks A, maka juga bisa dengan menggunakan kode sebagai berikut. Baris 2 A. Wah, sepertinya terdapat kesalahan di line 3. Apakah mungkin karena ininya harus dipisah? Bukan. Oh iya, ini harusnya menggunakan itu ya, kurung siku, bukan kurung kurawa. Bukan kurung biasa. Coba dulu. Nah, iya berarti memang itu adalah kesalahannya. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai library matplotlib. Jadi saya ingin menambahkan dia menjadi subjudul ya. Saya rubah menjadi markdown, lalu kita jalankan.
Nah, ketika dia sudah berubah menjadi subjudul, saya akan memanggil library matplotlib. Dan pastikan dulu kalian sudah mendownload matplotlib di PC atau laptop kalian ya. Di sini saya memanggil dengan cara mengetik kode import matplotlib dot pyplot splt. Kemudian run. Dan saya akan melanjutkan. Jadi di sini saya akan membuat fungsi sinusoidal. Nah, saya akan membuat fungsi sinusoidal dengan kode ya. Fungsi sinus memiliki bentuk umum yaitu fx sama dengan sin k dikali x. Maka kita bisa langsung memasukkan bentuk umum tersebut di sini. Di sini saya ingin memisalkan bahwa dia memiliki konstanta sama dengan 3. Melakukan plotting dengan X mulai dari 0 sampai 10. Dengan menggunakan X sama dengan NP linspace Kemudian saya memasukkan kode X sama dengan NP dikali linspace 0,2 dikalikan NP ini sebagai contoh dulu ya. Angka 10 di sini bisa dirubah sesuai ukuran yang kalian inginkan. Nah, mungkin 10 ini akan menjadi kecil apabila kita membuat grafik fungsi sinusoidal. Nah, saya akan membuat print dulu. Nah, saya akan menjalankan dia. Nah, nanti akan keluar bentuk seperti ini. Dan apabila saya ingin membuat dia menjadi lebih besar, menjadi bentuk 50, maka dia akan lebih besar dari yang 10 tadi. Apabila saya ingin membuat dia menjadi sangat besar, yaitu 100 juga bisa. Nah, dia akan menjadi sebanyak ini. Ini semua sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kalian masing-masing ya. Nah, kemudian apabila saya ingin membuat plot, karena tadi kan udah menggunakan PLT, maka ini juga akan menggunakan PLT. Nah, di sini saya ingin membuat plot untuk menghasilkan grafiknya tadi. Itu nanti di sini ya. PLT Nah, saya ingin membuat dia berwarna biru. Jadi saya memunculkan warna B di sini untuk sinus. Lalu untuk menunjukkan gambar, kita perlu menambahkan PLT show.
Nah, maka akan berbentuk grafik seperti ini. Kenapa? Karena dia berukuran 100. Apabila saya mengecilkan dia menjadi 10, maka dia akan menjadi bentuk yang lebih kayak, maksudnya lebih nggak kelihatan gitu loh. Jadi emang kalau mau lebih kelihatan emang harus gede. Ini saya mengembalikan dia menjadi 100 ya. Nah, dia menjadi sesuatu yang lebih jelas lagi gitu. Nah, apabila saya ingin menambahkan grid untuk membuat dia menjadi lebih jelas lagi ya. Nah, maka dia akan menjadi sangat kelihatan nih, gitu kan. Nah, setelah membuat fungsi sinus, maka saya ingin membuat fungsi cosinus. Nah, fungsi cosinus akan saya taruh di bawahnya langsung ya ini. Nah, apabila saya ingin dia berwarna hitam, maka saya menambahkan K di sini. Nah, setelah itu akan saya jalankan. Nah, maka akan terlihat bahwa yang berwarna biru adalah fungsi sinus dan yang berwarna hitam adalah fungsi kosinus. Bila saya ingin membuat dia itu menjadi lebih jelas, maka saya ingin menambahkan legend agar kita lebih tahu ini fungsi yang apa dan ini fungsi yang apa. plt.legend Lalu saya ingin menambahkan lokasi dari si legendnya ini tadi agar dia terlihat. Nah, apabila saya ingin menambahkan dia di sebelah kiri bawah, maka saya menulisnya lower left. Nah, bila saya klik ini, maka dia ada di sebelah kiri bawah dengan bentuknya jelas bahwa biru adalah untuk sin dan hitam adalah untuk kosinus. Dan ini apabila saya menambahkan garis-garis seperti ini, maka dia akan menjadi berpotongan. Nah, dia akan menjadi seperti ini. Dan apabila saya menambahkan untuk sinus, itu adalah tombol kali seperti ini. Nah, nanti dia akan berbentuk seperti bintang-bintang seperti ini. Jadi, begitu. Nah, kemudian apabila saya ingin mengganti posisi dari si legendnya tadi, saya ingin mengganti dia menjadi upper right, itu juga bisa. Upper right itu untuk kanan atas. Seperti ini. Nah, selain itu, saya juga ingin menambahkan label X dan Y. Maka kita bisa menambahkan di bawahnya sini, plt kemudian kita jalankan programnya. Wah, ternyata ada kesalahan. Oh,
Iya, karena kita tidak menambahkan petik tunggal di atas sebelah sini ya. Maka kita tambahkan. Nah, nanti dia akan terlihat di sini sumbu X dan sumbu Y. Saya ingin mengganti huruf kapital di depannya ya, agar menjadi lebih cantik. Sudah. Dan setelah itu saya juga ingin menambahkan judul dari grafik cosinus dan sinus yang sudah saya buat. Maka di sebelah bawahnya saya ingin menambahkan plt.title. Oh, ternyata dia ada kesalahan. Oh, ternyata di sini saya keliru pencet ya sepertinya. Tapi tidak apa-apa. Nah, sudah selesai. Plotting fungsi sinusoidal. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai gerak jatuh bebas. Jadi di sini saya ingin membuat subjudul dulu. Kemudian saya merubah kodenya menjadi markdown. Dan lalu saya jalankan, maka dia menjadi subjudul. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai gerak jatuh bebas. Kita semua tahu bahwa rumus gerak jatuh bebas adalah VT sama dengan V0 kali T plus min setengah GT kuadrat. Namun di sini saya membuat dia menjadi plus, namun G-nya yang menjadi minus, yaitu minus 9,81 meter per second kuadrat. Jadi di sini saya akan membuat kodenya dulu. Nah, misal saya ingin membuat T mulai dari 0 sampai 20, maka T-nya itu NP dot arrange nol koma 20, 0,1 karena dia dimulai dari 0,1 sampai 20 begitu ya. Nah, kita membuat penjelasannya bahwa time in second. Setelah itu saya juga akan menambahkan bahwa V0-nya itu sama dengan 100. Dan kita berikan keterangan bahwa itu in meter per second. Kita juga menambahkan G-nya itu min 9,81 in meter per second kuadrat. Nah, setelah itu saya juga akan menuliskan rumusnya kembali untuk membuat grafiknya. Nah, untuk T saya membuat dia menjadi 2 bintangnya. Kenapa? Karena dia bentuknya kuadrat. Kemudian saya juga menuliskan plot kembali untuk membuat grafik seperti yang sudah kita lakukan untuk pembuatan fungsi sinusoidal. Nah, saya berikan dia di sini berwarna merah.
Nah, kemudian untuk menunjukkan gambarnya, maka kita perlu menggunakan PLT show. Nah, kemudian saya akan run untuk menjalankan. Waduh, sepertinya ada kesalahan. V0 where? Oh iya, kita menggunakan V0 bukan VO. Nah, berbentuk seperti ini. Dia belum sampai menyentuh tanah karena dia belum sampai mencapai 0. Nah, saya ingin membuat limit di sini. plt.y lim 0t25. Setelah melakukan perhitungan, saya mengetahui bahwa untuk mencapai garis 0, waktunya adalah 20,5 second. Maka di sini saya akan menambahkan 20,5 second agar dia bisa mencapai tanah. Nah, maka mereka sudah mencapai tanah, berarti sudah benar mencapai gerak jatuh bebas. Di sini saya ingin menambahkan label X dan Y seperti di sini. Saya juga ingin menambahkan title juga. Ini saya akan merubahnya menjadi free fall object. Nah, sudah jelas seperti ini. Nah, selain itu, saya juga ingin menambahkan bahwa V0-nya tidak hanya 1, tetapi dia memiliki 3. Mulai dari V01, V02, dan V03. Nah, saya ingin menambahkan bahwa ini adalah V01, V02 dengan 150, V03 200. Nah, selain daripada itu, kita harus membuat PLT plotnya sebanyak 3 juga. Oh, kita juga harus membuat ini saya tulis di sini Y1, V01. Kita tinggal copy saja ya, biar tidak mengulangi banyak 3 kali, tinggal merubahnya saja. Nah, selain itu kita juga perlu merubah PLT yang plotnya itu juga sebanyak 3. Nah, ini tinggal kita copy. Nah, sama ini saya ingin dia berwarna magenta dengan garis. Ini saya tulis TY1, TY2, TY3. Ini saya ingin dia berwarna hitam dengan bentuk bintang. Coba kita. Oh, ada suatu kesalahan. V01 not defined. Where? V01. Oh, ini. V03 harusnya ya. V01 is not defined. Line 1. V01. Apa emang dia harusnya bentuknya tidak ada angka 1 di sini? Oh. Nah, setelah melihat gambar ini, saya pun mengetahui bahwa V02 dan V03 belum mencapai 0. Maka dari itu saya ingin merubah waktunya menjadi mungkin lebih besar lagi ya, agar dia sampai ke tanah itu 50. Kemudian saya ingin menambahkan legend untuk yang terakhir.
Ya, dia tinggal mengcopy ini saja. Nah, ini saya rubah jadi dengan V0 sama dengan 100. Kemudian di sini V02 sama dengan 150. Dan V03 sama dengan 200. Coba kita masukkan ya. Ini saya ingin menaruh dia di upright right. Nah, sudah benar. Saya juga ingin menambahkan grid agar dia menjadi lebih kelihatan ya, lebih bagus kayak yang di plotting sinusoidal. Dari gerak jatuh bebas ini, maka saya dapat mengambil kesimpulan bahwa semakin besar V0-nya, maka semakin lama dia mencapai tanah, dan semakin kecil V0-nya, maka semakin cepat dia mencapai tanah. Karena bagaimanapun waktu di mana mereka dijatuhkan bersama itu adalah sama, dan gravitasi nilainya tetap. Baik, terima kasih telah menonton video saya. Nantikan saya di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.